Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Selamat datang di channel Esa Santuy. Untuk kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Esa Santuy ini, sahabatku. Oke, definisi channel YouTube yang sukses. Sebenarnya tanda-tanda channel YouTube bisa dikatakan channel YouTube sukses itu seperti apa sih? Nah, kadang-kadang ini masih menjadi definisi yang rancu ya, sahabatku. Oke, sekarang kita bongkar definisi yang cukup jelas dan cukup simpel. Channel YouTube sudah dikatakan sebagai channel yang sukses adalah channel tersebut sudah mampu menghasilkan penghasilan dari AdSense YouTube per bulan. Rutin per bulan sudah nerima gaji. Nah, itulah channel yang dikatakan sebagai channel sukses. Jadi bukan hanya sampai monetisasi, bukan hanya channel yang hanya sampai 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, bukan hanya channel yang lolos monetisasi, tapi definisi channel yang sukses adalah channel YouTube yang sudah menghasilkan uang gajian atau penghasilan rutin per bulan dari AdSense YouTube. Nah, untuk mencapai ke arah ini, sahabatku, kita perlu proses. Ada fase-fasenya ya, secara berjenjang. Yang pertama, teman-teman prioritaskan dulu bagaimana cara membangun sebuah channel YouTube ya. Membangun sebuah channel YouTube. Yang pertama, tentu siapkan idenya, konsepnya, mau bikin tema apa, tema yang sekiranya setiap hari bisa bikin video, tema yang bisa sering-sering upload video, kira-kira apa ya, yang biayanya tidak terlalu mahal pada saat produksi video. Dipikirkan dulu mateng-mateng ya, karena tidak segalanya sesuai hobi. Tidak, hobi yang mahal ada, sahabatku. Misalkan hobi golf gitu kan. Nah, setiap kali golf kan berarti harus mengeluarkan biaya nih untuk konten. Itu hobi yang mahal juga. Nggak harus begitu, sahabatku. Misalkan teman-teman menguasai teknik perbengkelan motor ya. Nah, teman-teman bisa membuat konten terkait dengan bagaimana bongkar pasang atau bagaimana memperbaiki sesuatu terkait dengan spare part motor. Nah, ini bisa dibuat konten harian dan itu cukup apa ya, sahabatku, sebenarnya cukup ramah ya untuk kantong kita, karena kita membuat konten di sekitar bengkel tersebut, tidak perlu keluar kemana-mana. Beda lagi kalau misalkan temanya tentang jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ini kan dibutuhkan banyak biaya tentunya untuk beli tiket jalan-jalan ke luar negeri. Oke ya, sahabatku, saya kira teman-teman sudah punya pandangan prioritas utama untuk sukses di YouTube ini. Teman-teman perlu memikirkan konsep yang tepat, menentukan tema ya, menentukan tema channel. Kemudian yang kedua, melengkapi metadata, termasuk mengisi di dalam setelan YouTube Chrome, Studio Chrome dibuka, apa yang perlu disetting di situ, kategori channel, kemudian kata kunci channel. Jadi tentang apa nih channel kalian, agar algoritma dan rekomendasinya sejalur, sahabatku. Maka kita perlu setting di setelan channel. Ini ada di Studio YouTube Chrome. Masuk dulu ke Studio YouTube versi Chrome atau desktop ya. Lengkapi dulu setelan, di situ ada setelan channel, kata kunci channel, dilengkapi. Isi sesuai dengan tema-tema yang terkait dengan tema yang akan kalian suguhkan pada channel kalian. Nah, kemudian langkah ketiga ya, langkah ketiga untuk mencapai gajian di YouTube ini ya. Langkah ketiga, mencoba menyajikan konten-konten yang memang bermanfaat bagi penonton alami. Penting pula untuk membuat konsep thumbnail, kemudian judul yang terkait dengan SEO, Search Engine Optimization, agar terkait dengan kata kunci, agar video-video kalian nanti ditemukan di fitur pencarian dan penelusuran, begitu ya. Nah, kemudian fokus selanjutnya, teman-teman bisa meningkatkan kualitas isi dari konten. Nggak perlu juga dengan durasi yang sengaja dipanjang-panjangin atau dipendek-pendekin, tapi alami saja sesuai dengan karakter dan isi yang ingin disampaikan pada sebuah konten. Ini akan lebih efektif dan terkesan tidak bertele-tele. Oke, sahabatku, langkah selanjutnya, kemudian kalau sudah terbiasa membuat konten, teman-teman coba kembangkan dengan teknik metode yang lain untuk mengembangkan traffic kalau channelnya masih sepi. Bisa juga dengan metode saling kunjungan, saling menonton, saling mengikuti dengan jeda aman ya. Ini bisa diterapkan oleh teman-teman, bahkan kolaborasi online atau menggunakan teknik upload video agar channel baru kalian terkait dengan channel-channel besar yang satu tema dengan tema kalian. Kalau terkait kan enak, di saat channel besar upload video, maka video kalian ada di bawahnya selalu mengikuti ke beranda masyarakat, dan itu memungkinkan untuk mendatangkan penonton alami, pada akhirnya mendatangkan subscriber alami dan traffic
traffic alami yang semakin berkembang. Kalau masih sepi pengomentar, interaksi di kolom komentar masih sepi, teman-teman bisa menggunakan teknik saling kunjungan. Nah, ini ya, saling meramaikan kolom komentar sesama YouTuber pemula. Teknik ini bisa diambil oleh channel-channel yang memang masih sepi penonton. Untuk channel-channel yang sudah ramai penonton, sudah lihai membuat video, saya kira nggak perlu saling kunjung karena sudah lihai, sudah ahli membuat video dan selalu viral. Tapi buat teman-teman yang masih belajar tahap untuk mengembangkan traffic, nggak ada salahnya mempraktekkan ilmu saling kunjung, saling meramaikan kolom komentar sesama YouTuber pemula. Nah, kemudian lanjut ke jenjang berikutnya, langkah ketujuh ya sahabatku, agar channel bisa menghasilkan penghasilan dari AdSense YouTube, maka teman-teman mengusahakan memenuhi syarat monetisasi. Bisa lewat 10 juta penayangan video short ya dalam waktu 90 hari terakhir, atau teman-teman bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, atau bahkan lewat syarat yang mudah 500 subscriber 3000 jam tayang. Ini juga bisa monetisasi sudah ya, menjadi partner YouTube secara resmi ya. Program partner YouTube YPP itu disebut sebagai monetisasi istilahnya. Nah, kalau sudah monetisasi, teman-teman nanti akan pengajuan nih. Sudah layak monetisasi, akan ada pengajuan. Nah, agar lolos monetisasi, teman-teman perlu benar-benar mengecek video-video dari awal. Ada nggak kira-kira video yang melanggar pedoman komunitas? Ada teguran nggak dari YouTube? Teguran pelanggaran hak cipta dan lain-lain. Nah, kalau ada teguran, maka teman-teman belum bisa mengajukan karena pastinya akan ditolak ya. Tapi jangan patah semangat. Ditolak bukan berarti selamanya ditolak, bukan begitu. Akan ada kesempatan lagi 90 hari berikutnya atau 60 hari berikutnya untuk pengajuan monetisasi. Maka saat ini apabila teman-teman memang mengincar monetisasi, hati-hati dalam membuat konten sahabatku. Usahakan menghindari konten berulang, re-upload, menghindari mengupload video-video yang sekiranya nanti dapat teguran pelanggaran pedoman komunitas atau teguran pelanggaran hak cipta. Kalau klaim hak cipta gimana bang? Kalau klaim hak cipta, ya kalau bisa mumpung belum monet dihindari sahabatku. Khawatirnya nanti terlalu banyak klaim hak cipta, ujung-ujungnya malah tidak lolos monetisasi. Soal musik atau video-video tertentu, nah ini hati-hati dalam editingnya. Pilih saja musik-musik yang disediakan di studio YouTube Chrome ya, di studio YouTube Chrome, bukan video-video yang disediakan di short, bukan, tapi galeri musik yang disediakan di YouTube Studio versi Chrome atau desktop. Itu relatif aman untuk digunakan sahabatku. Syukur-syukur teman-teman bisa membuat musik pengiring-pengiring secara mandiri ya, bisa menciptakan skala nada mandiri dengan alat-alat seadanya. Itu bisa digunakan untuk membantu membuat sound secara mandiri di video kalian. Contoh ya sahabatku, seperti ini. Misalkan teman-teman bisa menggunakan alat kalimba, ini bisa untuk membuat tema ya, membuat background, membuat musik background. Ini tidak akan kena hak cipta kalau teman-teman menggunakan musik buatan sendiri yang tidak menjiplak musik orang lain atau yang sudah dibuat oleh orang lain sebelumnya, atau musik-musik yang sudah memiliki hak cipta terpatenkan, terdaftar di publisher. Nah, jadi teman-teman hindari karya-karya cipta yang sekiranya nanti mengundang teguran pelanggaran hak cipta ya. Oke, dari sini teman-teman nanti kalau sudah lolos monetisasi, kemudian berusaha mencapai $10 pertama. Tantangan $10 pertama. Ini bisa lewat arisan super tank dengan sesama YouTuber, bikin grup di WA, bikin grup arisan super tank untuk mencapai $10, itu juga bisa. Tanpa membuat grup arisan juga bisa. Teman-teman rajin upload video, rajin upload, nanti lama-lama penghitungan akumulasi penghasilan kalian di Google AdSense sudah bisa mencapai $10 ya. Nah, seperti itu caranya. Konsepnya seperti itu. Hati-hati dalam proses monetisasi saat pengajuan monetisasi. Dibaca benar-benar, jangan sampai salah pencet, salah isi. Nanti berabe sahabatku. Bisa agak kesulitan nanti monetisasinya. Kalau sudah verifikasi nomor rekening bank, teman-teman sudah pengajuan PIN dan PIN-nya sudah diterima di tangan, maka selamat, teman-teman tinggal menunggu penghasilan rutin. Penghasilan pertama ya jangan berhayal tinggi dulu sahabatku.
standar aja lah, misalkan cair 1.500.000, 1.700.000, karena kan setiap 1.300.000 sudah memenuhi standar itu bisa dicairkan. Jadi kita tidak membayangkan terlalu tinggi dulu, pelan-pelan ya, sambil kita memperbaiki kualitas isi konten, nanti otomatis penghasilan juga semakin naik. Yang terpenting teman-teman konsisten upload video, jangan pernah menyerah, jangan berhenti di tengah jalan. Kalau orang lain bisa, mudah-mudahan kita juga bisa sukses di dunia YouTube ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk semangat ngonten.